Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliet Indah Cynthia Bella, mahasiswi Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 dengan NIM 2413300100. Saya membuat video ini dalam rangka melaksanakan tugas dari Ibu dosen Nur Asyah, yakni mempresentasikan atau menjelaskan 3 referensi yang telah beliau berikan. Perubahan peta industri media di Indonesia. Industri media di Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak era reformasi hingga awal 2010-an. Nah, berdasarkan 3 rujukan utama, yakni konglomerasi media, kepemilikan media, dan industri media 2012, dapat dilihat bagaimana kepemilikan pola bisnis serta konten media berubah mengikuti perkembangan ekonomi, politik, dan teknologi. Berikut beberapa poin yang sudah saya rangkum. Yang pertama adalah konsentrasi dan konglomerasi kepemilikan. Pada masa sebelumnya, kepemilikan media relatif lebih tersebar. Banyak media lokal masih memiliki posisi penting dalam menyajikan informasi kepada masyarakat. Namun, memasuki era 2010-an, kepemilikan media semakin terkonsentrasi pada beberapa grup-grup besar. Nah, banyak grup media besar yang menguasai berbagai macam saluran atau media seperti TV, media cetak, radio, portal online, sehingga kepemilikan silang dan integrasi horizontal dan vertikal menjadi semakin umum. Pemilik media bukan hanya sebagai penguasa media, tapi juga merambah ke kepentingan politik langsung. Misalnya nih, pemilik media group atau Surya Paloh terlibat dalam partai politik. Regulasi tersebut tidak selalu mampu membendung kepemilikan berlapis ini. Oligopoli media di mana segelintir pemilik mendominasi keuangan publik. Fenomena konglomerasi membuat satu pemilik menguasai berbagai saluran, mulai dari televisi, radio, media, dan cetak, hingga portal daring. Tidak jarang, pemilik media juga terjun ke politik praktis. Nah, hal ini menyebabkan media kerap dijadikan instrumen untuk memperkuat kepentingan politik maupun bisnis miliknya seorang. Yang kedua adalah komodifikasi media dan audiens. Perubahan lain terlihat pada cara media menjalankan bisnisnya. Media semakin berorientasi pada profit, konten dan audiens, bahkan tenaga kerja diperlakukan sebagai komoditas. Konten disusun dengan tujuan menarik iklan, sementara audiens dihitung dalam bentuk rating atau traffic digital yang menjadi nilai jual. Audiens sebagai komoditas atau rating untuk jumlah audiens sebagai ukuran keberhasilan yang kemudian digunakan untuk menarik iklan. Nah, tenaga kerja media juga menghadapi sistem fleksibel kontrak, sehingga dominasi tenaga kerja freelance. Situasi ini menunjukkan bahwa media bukan hanya sebagai arena informasi, tetapi juga bagian dari industri kapitalis. Yang ketiga adalah politik dan intervensi kepentingan. Kepemilikan media yang beririsan dengan politik praktis menimbulkan potensi bias dalam pemberitaan. Beberapa media menjadi alat kampanye atau saluran komunikasi politik bagi pemiliknya. Nah, hal ini menimbulkan kekhawatiran akan berkurangnya independen terhadap jiwa-jiwa jurnalisme yang menyempitkan ruang bagi pemberitaan yang kritis terhadap pemegang kuasa. Berikutnya, yang keempat adalah regulasi dan kebijakan publik. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika industri media. Aturan kepemilikan silang, penyiaran, maupun pengawasan konten sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Akibatnya, banyak celah yang memungkinkan kepemilikan media terpusat pada segelintir orang atau segelintir kelompok saja. Nah, yang kelima adalah teknologi dan digitalisasi. Pada tahun 2012 menandai mulai kuatnya pengaruh digitalisasi. Media daring dan media sosial hadir sebagai pesaing baru
bagi media konvensional. Pola konsumsi informasi masyarakat bergeser dari membaca koran dan menonton televisi ke arah portal berita online dan platform digital. Hal ini memaksa media konvensional menyesuaikan diri meski belum sepenuhnya mampu menemukan model bisnis yang stabil di ranah digital. Yang keenam adalah diversitas konten. Meski jumlah media bertambah, keberagaman perspektif tidak selalu meningkat. Dominasi konglomerasi membuat isi media cenderung seragam, lebih menekankan sisi komersial ketimbang kepentingan politik. Konten investigatif atau kritis sering kalah dengan tayangan hiburan atau berita sensasional yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Ada peningkatan jumlah media, tapi belum selalu meningkatkan keberagaman perspektif atau konten yang kritis. Kepemilikan dominan ke grup besar yang cenderung menghasilkan konten yang juga mengikuti kepentingan modal atau politik. Beberapa media masih mempertahankan konten bermutu meskipun dalam tekanan komersial atau kepentingan politik. Kesimpulannya adalah perubahan peta industri media di Indonesia memperlihatkan pergerakan dari media yang relatif tersebar dan lokal menuju dominasi konglomerasi besar dengan kepentingan politik dan ekonomi yang kuat. Di sisi lain, digitalisasi membuka ruang baru bagi media alternatif, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam model bisnis dan keberlangsungan media kecil. Tantangan terbesar ke depannya adalah bagaimana menjaga kebebasan pers, keberagaman suara, dan independensi jurnalisme di tengah kuatnya logika pasar dan kepentingan politik dalam industri media. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.